Marcel. Khususnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kepada Pastor Yongki untuk kesempatan saat ini. Salam penuaian, salam terobosan. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama berkumpul di sini. Saya tahu bukan suatu kebetulan, bukan hanya rutinitas kita beribadah, tapi saya percaya ada maksud Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur pagi ini, bulan ini khususnya BMC New York memiliki visi misi yang jelas dari Pastor Lukas Kusuma, dan pada bulan ini, bulan Oktober, gereja kita memiliki tema hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang, dan ayat emasnya diambil dari Amsal 16 ayat 11. Kita sama-sama baca walaupun di mute. Saya percaya kita pastikan kuping kita mendengar firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Sekali lagi saudara. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini waktu saya terima, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa sharingkan? Message apa yang Tuhan mau taruh dalam hati saya? Dan pertanyaannya sebelumnya, menurut saudara timbangan dan neraca, dikatakan timbangan dan neraca, itu adalah hal yang sama atau enggak? Saya mau lihat sih sebenarnya tangan-tangan. Siapa yang mengatakan timbangan dan neraca adalah benda yang sama? Boleh angkat tangan? Siapa yang mengatakan itu adalah dua hal yang berbeda? Amin. Ya, the next slide itu adalah timbangan. Timbangan adalah benda yang saya nggak suka dari dulu. Itu dia. Itu timbangan badan, berat badan itu benda yang saya nggak suka dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Tapi timbangan adalah ukuran berat badan, alat ukur untuk alat mengukur berat. Biasanya dalam bentuk kilogram, gram ataupun pounds. Nah, kalau neraca itu apa? Neraca slide berikutnya ini gambar yang saya bisa temukan. Nah, yang kiri itu saya ingat banget, itu neraca yang dipakai di pasar-pasar. Kalau beli telur, itu ada batu timbangannya di situ. Kan dikatakan batu timbangan adalah milik Allah. Jadi batu-batu itu yang menimbang suatu benda. Jadi neraca adalah alat ukur berat yang dibandingkan dengan berat satu berat dengan benda yang lain. Jadi itulah neraca. Ada perbandingan. Yang tadi cuma alat ukur berat, tapi yang ini ada perbandingan. Jadi dengan kata lain, neraca membandingkan suatu benda dengan benda lain. Jadi kalau bobotnya sama, itu kalau dibilang seimbang. Tapi firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini bukan hanya menyamaratakan, tetapi yang saya dapat dari firman Tuhan pagi hari ini, hidup yang seimbang bukan berarti menyamaratakan. Misalnya semua aspek hidup kita disamaratakan berapa persen, seperti evangelis Harry Young Lukman kemarin mengatakan, itu sangatlah benar saudara. Bukan itu maksudnya, tetapi memaksimalkan kapasitas yang Tuhan beri buat kita hidup kita masing-masing. Karena kapasitas atau benih yang dari Tuhan itu ada miliknya Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menjadi pusat. Itulah hidup yang seimbang yang saya dapat terima pagi hari ini. Bukan menyamaratakan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat. Amin. Jadi begitu pentingnya saya hidup yang seimbang itu bukan berarti menyamaratakan. Jadi mengapa kita perlu begitu penting memiliki hidup yang seimbang? Saya at least ada 3 hal yang saya dapat. Kenapa kita semua orang percaya perlu memiliki hidup yang seimbang? Yang pertama adalah agar kita dapat bertahan dan terus maju. Itu yang saya dapatkan. Kenapa hidup kita harus seimbang? Supaya kita dapat bertahan, saudara. Hidup ini semakin lama semakin, terlalu banyak tantangannya, terlalu banyak distractionnya. Tapi hidup yang seimbang itu membuat kita bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tetapi terus maju. Keseimbangan membuat kita mampu menghadapi segala tekanan hidup dengan bijaksana. Jadi hidup yang seimbang itu membuat kita
memiliki hidup yang sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Menjaga tubuh kita selalu dalam keadaan sehat, menjaga jiwa kita dalam keadaan sehat. Hidup yang seimbang itu juga menjaga roh kita tetap keadaan sehat. Makanya kita perlu memiliki hidup yang seimbang. Dan bukan itu lagi, hidup yang seimbang dikatakan roh Allah, amin. Roh Allah adalah roh yang excellent. Dan firman Tuhan mengatakan roh yang excellent itu tinggal di dalam kita. Jadi roh yang excellent itu yang memampukan kita, yang membantu kita untuk memperbesar kapasitas kita, bukan hanya untuk bertahan tetapi untuk maju. Yang sepakat katakan amin. Amin. Jadi kita perlu sebagai orang percaya, kita perlu memiliki hidup yang seimbang agar kita dapat bertahan, bukan hanya dapat bertahan tapi dapat maju. Amin. Memperbesar kapasitas yang Tuhan kasih ke kita. Karena saya percaya benih yang Tuhan tanamkan itu bukan benih yang biasa. Kalau udah dari Tuhan itu benih yang luar biasa. Tapi kita perlu hikmat. Amin. Yang kedua, kenapa kemarin juga Pastor Lukas Kusuma membahas di Worship from Home, meningkatkan kita, membesar kapasitas kita. Itu hal yang penting, saudara. Jadi mau sama-sama, yuk kita sama-sama tanya hidup kita, apalagi Tuhan yang mau kau stretch dalam hidup ini. Apalagi Tuhan yang kamu mau perbesar kapasitas kami, supaya kami bisa bermaksimal. Supaya terus hari lepas hari hidup kita semakin maju. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki hidup yang seimbang, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ini firman Tuhan yang saya pikirkan lagi, kenapa hidup saya itu harus seimbang, supaya saya tuh nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Seperti contoh yang paling akurat, mobil itu perlu di alignment, supaya apa? Tidak membahayakan yang nyetir dan tidak membahayakan pengemudi lainnya. Jadi mobil kita harus tetap menjaga maintenance-nya, jaga alignment-nya, setiap tahun harus di alignment supaya tidak menjadi membahayakan diri kita yang mengemudi dan orang lain. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita tidak align sama Tuhan, kalau kita benar-benar tidak align sama Tuhan, maka arah hidup kita akan berantakan, melenceng ke sana ke sini. Jadi dan menimbulkan masalah bukan hanya buat orang lain, batu sandungan buat orang lain, tapi buat hidup kita sendiri. Akan menimbulkan masalah buat diri kita sendiri, gambar diri kita tidak pulih-pulih, dan kita juga salah fokus, banyak hal. Jadi mau gak mau kita harus align dengan Tuhan. Ada istilah, kadang-kadang ada orang bilang, aduh, ini orang terlalu ngeroh ya, ini orang terlalu teknikal ya, kalau di dalam musik ya, ini orang selalu ini ya. Itu karena apa? Karena hidup karena kurang menyeimbangkan. Jadi istilah ngeroh atau terlalu teknikal, hidupnya cuman ada beberapa orang hidupnya kerja, atau ada juga yang hidupnya pelayanan, tapi lupa kewajibannya, lupa tugasnya sebagai ayah di rumah tangga, lupa tugasnya sebagai suami di rumah tangga, keluarganya tidak punya waktu yang cukup untuk anak-anaknya. Tuhan juga nggak mau itu, amin. Jadi kenapa Tuhan mau hidup kita seimbang? Tuhan mau, ini loh anak-anakku, ini loh anak-anakku, dengan hidup yang seimbang kamu akan bisa menjadi bijaksana. Seimbang dalam hidup bisa dapat dilihat dari mana? Dari perkataan kita, dari pikiran kita, cara kita berpikir, dan perbuatan kita yang align dengan firman Tuhan. Jadi hidup yang seimbang itu ada di dalam diri kita, tapi bisa terpancar dari perkataan, pikiran, dan perbuatan. Itu yang saya dapat. Dan satu hal lagi, kenapa kita perlu hidup yang seimbang, karena hidup yang seimbang itu menentukan keputusan yang kita ambil, keputusan dengan benar. Saya percaya hidup ini penuh banyak keputusan, saudara. Kita dihadapkan semua banyak pilihan-pilihan. Orang bilang hidup adalah pilihan. Yes, itu benar. Tapi kepilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan apa? Saat kita memiliki standar yang dari Tuhan, dikatakan itu batu timbangan adalah milik Tuhan. Kalau kita memiliki standar ilahi, saudara, maka setiap pilihan yang kita ambil
pasti yang pertama kita pilih. Waktu kita dihadapkan dengan pilihan, yang pertama yang ada di hati, di hati, di pikiran kita adalah standar ilahi, adalah berakar dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah membiasakan diri hari lepas hari membaca firman, merenungkan firman, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan hidup, pasti secara refleks itu akan berakar dengan, kalau Tuhan aku pilih A, Tuhan mau apa? Aku melakukan apa dengan pilihan ini? Apa Tuhan disenangkan? Apa Tuhan didukakan? Apa aku mempermuliakan nama Tuhan? Itu yang kita ambil. Jadi standarnya bukan standar dunia, saudara, tapi standar kehendak Tuhan. Pusatnya Tuhan. Apapun pilihan kita. Amin. Pusatnya adalah Tuhan. Timbangan, dikatakan firman Tuhan itu Amsal 16 ayat 11 tadi. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan kepunyaan Tuhan. Jadi standar hidup bukan lagi standar dunia, melainkan standar yang dari Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai pusat adalah kunci keseimbangan. Dalam aspek hidup kita, katakan semuanya, name it all. Keluarga, standarnya apa? Tuhan. Pekerjaan kita, standarnya apa? Tuhan. Pelayanan kita, siapa yang kita layani? Tuhan. Yang kita lihat bukan manusia yang di hadapan kita, tetapi Tuhan. Keuangan kita, bagaimana kita menggunakan keuangan, standarnya apa? Tuhan. Dan sekalipun mimpi kita juga, saudara, kita sebagai manusia, kita punya desire of our heart. Mimpi kita, kalau kita udah memiliki benih ilahi itu, renungkan firman, semua mimpi-mimpi yang terlalu sekuler itu lama-lama swifting, lama-lama mimpinya adalah gimana ya cara memuliakan Tuhan. Itu yang kalau bisa hari lepas hari kita diperbaharui, supaya mimpi kita pun berubah untuk menjadi kehendak Tuhan. Hidup penuh dengan banyak pilihan, tapi standar yang kita pilih dalam memilih adalah bukan standar dunia. Standar dunia apa sih? Banyak banget ya motivator-motivator yang saya juga dengar di luar sana. Keberhasilan adalah bla 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 bla. Keberhasilan adalah diukur dengan kesuksesan. Keberhasilan diukur dengan kekayaan. Seberapa aset, tadi kita ngomongin aset, stok. Keberhasilan dikenal banyak koneksi, seberapa banyak kamu punya koneksi, atau seberapa ada juga yang suka travelers, udah mengelilingi dunia, atau semua, ya banyak banget definisi keberhasilan buat standar dunia. Tapi yang Tuhan mau, standar Kristus adalah hidup yang taat, hidup yang berkenan, dan hidup yang berbuah. Kalau berbuah itu apa sih? Berarti menjadi berkat dong, bukan menjadi batu sandungan. Artinya kita mau nggak mau, supaya menjadi berkat itu, kita harus seimbang. Itu yang saya dapat. Begitu pentingnya buat orang percaya memiliki hidup yang seimbang. Keseimbangan itu diciptakan, saudara. Itu bukan ditemukan, bukan sesuatu benda yang sudah ada, tapi sesuatu hal atau situasi yang harus diciptakan. Keseimbangan itu harus diciptakan, bukan ditemukan. Artinya apa? Kalau diciptakan berarti ada usaha, ada effort yang kita taruh di situ. Jadi itu diciptakan, nggak bisa datang dengan sendirinya. Jadi kita harus kasih effort kita yang sungguh-sungguh. Tuhan tanya Tuhan kehendakmu apa supaya hidup saya seimbang memuliakan Tuhan. Jadi hidup yang seimbang itu berkaitan ya. Yang kedua yang berkaitan buat saya, kalau dibilang katakan hidup yang seimbang, itu berkaitan sangat dekat, kayak mata uang dengan pengendalian diri. Kalau hidup yang seimbang itu sangat nempel, kalau menurut saya itu, dengan pengendalian diri. Karena pengendalian diri itu sebenarnya kalau kita tahu itu adalah salah satu buah roh. Artinya buah dari hidup yang dipimpin oleh roh. Dikatakan buah roh, berarti pengendalian itu adalah buahnya, hasil dari hidup kita yang dipimpin oleh roh. Itulah pengendalian diri. Jadi kalau kita memiliki pengendalian diri, kita sudah dekat dengan Roh Kudus hidup dalam kita, dan kita menghasilkan buah pengendalian diri. Roh itu yang membuat hidup kita akan seimbang. Amin. Dengan pengendalian diri kita dimampukan menempatkan setiap hal,
setiap hal aspek dalam hidup kita dengan porsi yang benar. Bukan yang 25, 25, 25, 25, 100. Evangelis Herian Lukma mengatakan itu benar banget. Bukan porsi itu yang Tuhan mau, tapi porsi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Suami saya selalu bilang, Irin, too much of a good thing is not good. Itu statement aja udah membuktikan. Good thing, saudara. Good thing artinya baik kan? Tapi too much of a good thing is not good buat kita comfort zone. Jadi artinya apa? Even the good thing, if it's not balanced, is not good. Ini statement yang saya, oh iya ya, padahal out of nowhere kita cuma hanya ngomong hal yang sekuler. Tapi saya langsung refleksikan, benar juga ya. Firman Tuhan mengatakan semua itu harus balance sesuai batu timbangan punya Tuhan. Bukan yang menurut kita baik. Tapi semua itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dengan begitu saudara, saya bisa melihat betapa pentingnya kita untuk memiliki hidup yang seimbang. Kemarin juga, saya pikir-pikir hidup yang seimbang, semua tokoh-tokoh di Alkitab yang paling excellent adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri udah jadi anak manusia untuk jadi teladan. Jadi teladan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang paling excellent yang membuktikan keteladanannya. Ada 4 hal, saudara. Ada 4 hal yang saya dapat dari kehidupan Tuhan Yesus yang bisa saya yang jadi rema yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Dari keteladanan Yesus saya belajar satu hal. Tuhan Yesus selalu menjaga hubungan pribadinya dengan Bapa di surga. Itu satu hal yang saya belajar dari kehidupan Yesus. Banyak bukti-bukti di Alkitab. Yohanes 15 ayat 4-5. Secara cepat saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata firman Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu bukti Yesus itu benar-benar hidup bersekutu, terus menjaga hubungannya dengan Bapa di surga. Ayat pendukung lainnya, Markus 1 ayat 35. Ini Yesus sendiri. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, yaitu Yesus, dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus yang adalah anak Allah. Dia anak Allah, saudara. Dia betul-betul anak Allah, tapi terus dia tahu. Dia terus menjaga hubungannya dengan Bapanya di surga. Itu Yesus memberi keteladanan. Dia tidak hanya berfirman, tapi dia memberi teladan buat kita semua. Sebagai manusia untuk selalu terhubung dengan Bapa di surga. Yang kedua, hidup Yesus yang menjadi teladan. Melayani manusia dengan kasih. Itu yang yang Yesus contohkan buat kita. Dia melayani dengan kasih. Ada statement yang bilang, you can give without love, but you can never give without giving. You can never love without giving. You can give without love, but you can never love without giving. Ini statement yang saya dengar di sekuler sana, tapi itu relevan di Alkitab. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tadi ayat, boleh balik lagi ke layar? Ke slide-nya. Firman Tuhan Matius 20 ayat 28. Ini Yesus sendiri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teladan Yesus. Yesus melayani karena dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun ini katanya firman Tuhan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini ekstrim saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Begitu pula artinya kasih itu adalah dasar
esensial dalam melayani Tuhan. Banyak banget kalau kita dapat kesempatan untuk melayani, mengucap syukur saudara. Itu bukan hal yang biasa. We cannot take for granted. It's privilege. Siapa kita bisa dipilih untuk melayani. Kalau nggak sekadar karena kasih, amin. Kasih itu yang betul-betul satu hal ya. Kadang-kadang banyak banget ya. Kasih adalah sumber kekuatan. Kenapa saya bisa bilang itu? Karena waktu kita melayani Tuhan, yang kita layani bukan langsung ke surga. Tuhan Yesus udah naik ke surga. Yang kita layani apa? Tuhan-Tuhan kecil, Allah kecil yang ada di depan kita, yaitu manusia. Amin. Dan begitu banyak jenis manusia. Kalau kita mengalami, kata orang Surabaya, mencekno, ada manusia yang mencekno. Kenapa kita bisa mampu melayani dia? Karena kita sadar kasih Tuhan tuh udah besar banget yang kita terima. Karena kasih itulah yang mengubah mood kita. Oh, I love you anyway because I receive the love of God. Jadi makanya melayani dengan kasih itu esensial. Kita melayani karena Tuhan udah melayani kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Karena itu kita lihat hidup Yesus, hidup yang melayani karena kasih. Yang ketiga, menyadari Tuhan Yesus, menyadari keterbatasan dan kondisinya sebagai anak manusia. Tuhan Yesus 100% Tuhan. Yesus adalah 100% Tuhan. Dan Yesus juga 100% manusia. Dia sadar waktu dia masuk ke tubuh manusia. Itu makanya Tuhan kita tuh luar biasa saudara. Dia bukan hanya Allah, tapi dia menyerupai kita. Dia sadar. Jadi dia menyadari keterbatasan sebagai manusia. Markus 4 ayat 38. Ini bukti nyata. Bukti nyata Yesus adalah manusia. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Kalau Tuhan sih sebenarnya nggak bisa tidur ya. Tapi ini Tuhan yang menjadi anak manusia, dikatakan Yesus sedang tidur. Kenapa? Ini latar belakangnya saat Yesus dalam perjalanan yang pelayanan seharian. Dari Danau Galilea, dia melayani seharian sampai dia akan menyeberangi, dikatakan menyeberangi, pokoknya melalui perjalanan, Tuhan Yesus tidur di situ. Karena dia capek. Itu buktinya. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur, ini pelayanan Yesus melayani juga. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Jadi Yesus merasakan juga letih. Saya waktu baca ini, wow, gak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dia, kadang-kadang kalau orang bilang, kamu bisa ngomong lah Irin, you never been in my shoes. God already did. Amin. Tuhan Yesus udah. Jadi kita nggak bisa bilang you never feel it, you never feel it, you never imagine. Tuhan sudah. Itulah baiknya Tuhan. Dengan keterbatasan itu Tuhan dibilang Tuhan istirahat. Tuhan, kemarin firman Tuhan dari pastor, dari evangelis Harry juga mengatakan Lukas 5 ayat 16. Tetapi kabar tentang dia semakin besar, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya dan mendengarkan dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus adalah teladan yang benar buat kita. Yesus sudah mempraktekkan. Yesus bukan naik ke surga dengan begitu aja, tapi dia sudah jadi teladan. Amin. Kita perlu istirahat. Tubuh kita istirahat, roh kita berdoa adalah salah satu istirahat dalam roh. Jadi dengan semuanya kita menyadari keterbatasan kita. Kita nggak melayani tanpa stop. Yesus aja nggak begitu, saudara. Amin. Dengan begitu kita tahu membalanskan, menyeimbanginya. Saat kita capek, kita istirahat, fisik kita diistirahatkan. Saat kita penat, roh kita diperbaharui. Berdoalah. Dari berdoa itu segala sesuatu, katanya bejana yang ditumpahkan dikembalikan sama Tuhan. Jadi dengan begitu nggak ada lagi istilah burnout. Burnout itu karena tidak balance. Amin. Yang keempat adalah tetap fokus dengan visi misinya. Tuhan Yesus sudah mencontohkan
Yesus sudah mencontohkan. Yang keempat yang saya lihat, wow, sungguh dahsyat. Yesus sendiri tetap fokus dengan visi misinya. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Yesus, ini Yesus Tuhan. Yesus yang mengatakan, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, kata Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, itu Bapa, yang telah mengutus aku. Kurang fokus apa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Segala tekanan, segala prioritas, even penolakan yang Tuhan Yesus terima itu nggak bikin dia hilang fokus, gagal fokus, tapi fokusnya datang ke dunia untuk menebus kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita oleh iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia fokus sampai ke garis finish. Jadi sama seperti hidup kita, saudara, hidup yang seimbang. Tujuan kita sebagai orang percaya, goalnya adalah kesempurnaan seperti Kristus. Roh yang excellent itu yang membantu kita hari lepas hari. Amin. Puji Tuhan, konklusinya adalah kita sebagai orang percaya kita perlu hidup yang seimbang dan contoh yang sangat akurat. Tuhan Yesus udah datang jadi manusia. Kita bisa belajar dari Yesus, menjaga hubungan kita kepada Bapa, selalu terhubung dengan Bapa. Yang kedua, melayani dengan kasih. Kalau kadang-kadang kita bilang, Tuhan kita perlu kasih, Bapa ingatkan aku kembali kasih-Mu, supaya aku bisa mampu melayani dengan kasih. Motivasi kita diperbaharui. Semua yang kekesalan, semua kekecewaan itu tergantikan. Firman Tuhan katakan apa? Kasih menutupi segala kekurangan. Amin. Yang ketiga, menyadari keterbatasan kondisi. Waktu itu sempat kita ada kesempatan lari 5K. Sebelum kita mulai start dikatakan listen to your body. Kita juga perlu listen ke badan kita. Kapan kita harus istirahat? Kapan kalau roh kita kena, aduh lumayan agak rada-rada, kalau dibilang suam-suam kuku, jangan sampai ke level itu, saudara. Perbarui, bersekutu, berlutut lagi di hadapan Tuhan. Tuhan aku perlu, bakar aku kembali, penuhi bejana aku kembali. Supaya kita nggak ada kenal namanya burnout. Yang keempat, fokus dengan visi misi Tuhan. Hari lepas hari, apapun distractionnya, kita fokus. Tuhan maunya kita apa? Amin, saudara. Sekian firman yang saya terima dan saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.